Nah, ini yang dicontoh oleh vaksin, sehingga vaksin itu memuat materi, ya, apalagi namanya, dari patogen itu, ya, sehingga bisa juga membangkitkan sistem imun dan membentuk juga sel memori, tapi dalam keadaan terukur. Nah, baik ini malam kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya komposisi vaksin itu, kenapa kayaknya dalam sistem pengelolaan perlu suatu pengelolaan yang lebih ekstra hati-hati karena terkait dengan cold chain atau rantai dingin, ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk apalagi namanya, saya selalu tak bosan-bosan ingatkan, ya, karena ini nanti mengarah ke evaluasinya. Jadi nanti evaluasinya saya ingin Bapak Ibu semua, karena kita akan ganti yang presentasi gambar karena tidak memungkinkan. Jadi mungkin untuk bahan evaluasi Bapak Ibu semua akan saya berikan saya dalam bentuk penugasan, tapi penugasannya itu adalah bagaimana Bapak Ibu semua bisa memberikan pendapat mungkin tentang bagaimana vaksin palsu, bagaimana misalnya kalau ada obat-obat yang kita dapati tidak semestinya, ya. Jadi saya lebih suka mendengarkan bagaimana pendapat Bapak Ibu semua dalam bentuk ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti akan saya share pertanyaan resminya, ya. Jadi kayak seperti itu saja, mungkin tidak ada ujiannya dan sebagainya, ya. Tapi sedapat mungkin bagus kalau pendapat dari Bapak Ibu semua, terutama yang terkait dengan bidang kerja masing-masing, ya. Oke, untuk apalagi capaian pembelajaran khusus untuk untuk materi malam ini adalah bagaimana setelah menyelesaikan pertemuan ke-6 ini, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan-permasalahan terkait definisi, terus komposisi, dan bentuk kesediaan vaksin itu, supaya nanti bisa melakukan pengelolaan vaksin dengan sesuai dengan yang persyaratan, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, bahwa apa sih sebenarnya itu vaksin, ya. Bapak Ibu semua, ini materinya pindah kan? Jangan sampai saya bicara sendiri tidak pindah. Pindah di materinya Bapak Ibu semua. Halo? Slide pertama, Bu. Jadi enggak pindah, ya? Belum pindah, Bu. Pindah, Bu. Pertama, Bu. Belum Oke, pindah, Bu. saya hentikan dulu, Paeng, karena kalau di saya pindah, ya. Oke, baik. Oke, saya hentikan dulu. Tunggu dulu, ya, Bapak Ibu semua. Kalau ini pindah Bapak Ibu semua, pindah? Tapi Belum tampil slide-nya, Bu. belum Iya, tampil. belum terbaca, Bu. belum tampil PowerPoint-nya, Bu. Oh ya, Tampil, saya Bu, slide-nya. sampai sekarang belum terbaca Bapak Ibu semua. Belum, ya? Belum, Bu. Iya. Belum. Belum, ya? Kalau saya di sini sudah. Oke, saya tidak tahu ada di mana masalahnya ini, ya. Oke, saya coba ini dulu. Sambil dipersiapkan, sebaiknya sambil, kalau bisa Ibu sambil, kalau memang tidak bisa ditampilkan, kita bacakan saja, toh. Oh, bisa kayaknya. Ini juga Anda bisa. Ini Bisa, bisa bisa. tampil? Bisa. Oke. Coba Ini coba pindah juga. ya, saya coba pindahkan, bisa? Oh, iya, Bu. Belum, ya? Tidak Tidak berpindah, pindah, ya, Bu. Pak, ya? Ya, Bapak. Ya, masih Oh, iya. Karena iya. Oke, saya ini kan lagi.
Karena biasa memang kalau saya pakai Zoom meeting itu justru apalagi namanya saya lihat bagus kayak gitu ya. Tapi kalau pakai Google Meet kayak begini biasa. Coba saya ulang bismillah satu kali lagi. Kalau Oke. pakai Zoom, Bu, kalau teman-teman di Papua susah bergabung. Oh gitu ya. Iya. Aduh, mana ini? Ini enggak terbaca juga Kelihatan, Bu. kelihatannya. Saya coba kalau dipindahkan, pindah. Enggak ya? Tidak, Bu. Enggak. Hah? Tidak pindah, Pak? Tidak, Bu. Tidak. Lelah mungkin, Bu. Hmm? Astagfirullah. Lelaki bedeng. Lelah aplikasi, Bu. Betul, dipakai terus ya. Iya. Oke, kita coba yang maksimalkan saja ya. Sampai ke depannya. Adam yang menyanyi. Ada vokalis pada dalam room, ya. Aman. Ya, enggak, Bu. Tidak. Pakai ini saja ya. Iya. Oke. Iya. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Saya terpaksa pakai yang bentuk ini karena ada beberapa bentuk sebenarnya saya pakai juga pembacaan WVS. Jadi kemarin itu bisa langsung klik saya dia pindah. Kalau ini kita terpaksa kasih scroll saja ya. Oke. Baik, jadi ini hari kita akan bicarakan tentang definisi, komposisi dan bentuk sediaan vaksin. Ini tujuan pembelajarannya. Ini tadi yang untuk malam ini ya, bagaimana kalau sudah memahami dan mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis permasalahan terutama terkait definisi, komposisi dan bentuk sediaan vaksin, insya Allah bisa kita melakukan pengelolaan vaksin dengan baik. Nah, vaksin itu kita sudah ketahui sebagian ya, kemarin itu sudah ada dasar keilmuannya. Nah, kenapa bisa menimbulkan kekebalan? Sekarang kita mau meninjau dari segi definisi, komposisi, dan bentuk sediaan vaksin. Nah, ini menurut Permenkes nomor 42 tahun 2013 dikatakan bahwa vaksin itu adalah antigen, ya. Nah, kenapa disebut antigen? Kemarin itu kita sudah berbicara bahwa mikroorganisme patogen yang biasanya sebagai apalagi namanya bibit penyakit yang menginfeksi manusia. Nah, itu mempunyai beberapa molekul di permukaan, sehingga itulah yang nanti akan bisa mungkin mengadakan perlekatan. Kalau dia sudah melekat, bisa saja membuat sel itu menjadi radang atau ke arah kerusakan, atau bisa juga dari profil antigen, kalau misalnya dia adalah mikroorganisme intraseluler, yang memang hidupnya di dalam sel, antigen inilah juga yang memfasilitasi sel itu untuk masuk ke dalam apalagi namanya mikroorganisme tersebut untuk masuk ke dalam sel host ya atau sel manusia. Nah, jadi vaksin ini dikatakan saja bahwa berisi zat aktifnya itu adalah antigen. Nah, apa itu antigen? Bagian atau molekul dari bibit penyakit yang dapat membangkitkan sistem imun. Ini yang kita mau untuk vaksin. Tapi sebenarnya antigen ini sekaligus menyebabkan penyakit pada hostnya. Nah, jadi kalau dia menginfeksi secara alami, maka itu biasanya dapat menyebabkan penyakit dan
keadaan penyakitnya tidak bisa kita prediksi. Kalau pada saat paparan penyakit itu sistem imun seseorang itu bagus, ya, maka biasanya dia bisa melalui penyakitnya, melalui sakitnya, dan nanti ujung-ujungnya dia akan sembuh atau recovery. Nah, tapi kalau kita misalnya memasukkan vaksin, memang antigen juga sama yang yang menyebabkan penyakit itu, tapi ini lebih kita terukur, ya, terukur dalam dosis, terukur dalam keadaan bahwa dia misalnya dilemahkan, atau bisa juga memang sudah mati tapi profil antigennya masih ada, atau bahkan bagian saja dari mikroorganisme penginfeksi itu yang kita ambil, misalnya bagian genetiknya, RNA-nya, dan sebagainya, itu juga bisa disebut sebagai molekul antigen yang dapat membangkitkan sistem imun. Nah, makanya ini isi zat aktif dari vaksin itu adalah antigen, ya. Nah, ini bisa dari mikroorganisme yang sudah mati, ya, bisa dari yang hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagian-bagiannya, kemudian diolah berupa toksin mikroorganisme, jadi bisa diolah menjadi racun yang memang ada pada mikroorganisme patogen tersebut yang penyebab penyakit. Kemudian biasanya toksin itu bisa diolah menjadi toksoid, ya. Jadi ada, kalau toksoid itu adalah toksin dari mikroorganisme yang telah diolah, atau bisa juga dengan teknologi apalagi namanya lebih canggih sekarang, kita buat vaksin itu dalam bentuk protein rekombinan istilahnya, ya. Jadi ada teknik biomolekuler, teknik genetika, ya, di mana molekul-molekul itu yang biasanya berupa molekul protein bisa dilakukan dengan teknik rekombinan, itu bisa dihasilkan vaksin. Nah, yang apabila diberikan kepada seseorang, vaksin ini bisa menimbulkan kekebalan spesifik. Nah, yang kemarin sudah baku nyambung, kekebalan spesifik itu yang mana? Yaitu sel B dengan sel T. Nah, sel B itu punya senjata yang kita sebut sebagai antibodi, dan sel T itu bisa berubah, ya, setelah dia aktif, sudah mengenal musuh, kemudian aktif, dia akan berubah menjadi sel T penolong, menolong makrofag rata-rata, atau sel T pembunuh yang akan membunuh sel yang sudah sakit memang, ya, sel yang terinfeksi oleh virus kah, atau terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis, ya, yang memang intraseluler, atau mungkin sel-sel kanker. Ya, sel kanker itu adalah sel yang awalnya sehat tapi kemudian terjadi perubahan dalam genetiknya, terutama DNA-nya berubah, dan dia bisa tak terkendali proses pembelahannya, ya, terutama pada sel-sel yang memang masih aktif membelah, kayak seperti itu, ya. Nah, ini yang disebut kekebalan spesifik, ya. Nah, yang secara aktif, ya, terhadap penyakit infeksi tertentu. Nah, kemudian kita lihat, ya, bahwa vaksin itu kalau tadi secara komposisi, maka dikatakan senyawa biologis. Jadi vaksin itu senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang dengan maksud tadi untuk menghasilkan kekebalan. Ya, jadi memang vaksinasi itu bisa menyebabkan timbulnya sistem kekebalan tubuh, ya, kayak itu, ya. Apakah itu sistem kekebalan kita sebut juga sebagai sistem imun? Ya. Tapi tidak semua kalau kita mengatakan sistem imun bahwa itu adalah sel kebal. Karena kenapa sistem imun kita ada yang non spesifik, ya, kayak seperti PMN, ya, polimorfonuklear, yang granulosit itu neutrofil, basofil maupun eosinofil, atau makrofag, ya, atau NK sel, itu semua adalah pertahanan tubuh kita yang kita sebut saja sebagai sistem imun, tapi tidak bisa kita mengatakan itu adalah sistem kekebalan. Jadi ada sedikit perbedaan, ya. Nah, ini untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi antibodi. Nah, kemarin juga saya sudah terangkan bahwa antibodi yang selalu disebut, pada sebenarnya kalau vaksin itu juga menstimulasi yang namanya sel T tadi, yang bisa menjadi sel T helper maupun sel T pembunuh, ya. Cuma susah diukur, ya, sehingga selalu orang merujuk ke arah produksi antibodi. Jadi ukuran-ukuran keberhasilan vaksinasi biasa memang adalah titer antibodi. Apakah antibodi orang tersebut memang bisa terproduksi, ya, dalam jumlah yang representatif dalam menjaga kalau misalnya si kuman yang telah dikenal oleh si host itu masuk kembali, ya. Nah, umumnya zat-zat ini apalagi namanya bisa menstimulasi sistem kekebalan tubuh dengan mengenali vaksin itu sebagai zat asing. Lalu kemudian terpicu untuk mengeliminasi. Nah, kita lihat tahapannya kemarin, ya, bahwa zat asing tadi yang berupa vaksin, pemodelan dari penginfeksi alami dikenal, ya, namanya rekognisi, kemudian aktiflah sel B dengan sel T, kemudian siap memproduksi antibodi
dari sel B atau sel T siap dengan senjata spesifiknya, kemudian melakukan perlawanan. Tapi karena vaksin itu jumlahnya sedikit, ya tadi isinya adalah kuman yang telah dilemahkan walaupun masih hidup, kuman yang sudah mati atau hanya bagian-bagian dari kuman, di mana biasanya sifat-sifat patogeniknya sudah sangat diminimalkan, tapi kita tetap mempertahankan sifat imunogeniknya. Jadi yang dipertahankan di vaksin itu adalah sifat-sifat meningkatkan sistem imun, ya. Nah, inilah kemudian sistem imun kita yang sudah terbentuk itu mengeliminasi tadi antigen yang dalam jumlah sedikit yang ada di vaksin, kemudian setelah itu akan ada apoptosis, kematian sel yang memang tidak diperlukan lagi, kemudian meninggalkan sel memori. Nah, sel memori inilah yang kita sebut sebagai sel kebal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sistem kekebalan tubuh yang dibentuk oleh vaksin. Nah, kemudian kalau si penginfeksi tadi yang sama kemudian masuk kembali, maka sistem tubuh kita sudah siap. Tidak perlu butuh waktu lama untuk melakukan perlawanan. Jadi kita tidak menunggu si penginfeksi melakukan proses perbanyakan diri, kita sudah bisa menghalau dalam waktu cepat, ya. Maka itu adalah menyangkut dari fungsi-fungsi vaksin. Nah, dari hal itu maka dikatakan umumnya vaksin itu mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan. Ini adalah komposisi dari vaksin yang dari gambar, ya. Ya, ini diambil dari gambar virus, ya. Makanya bisa saja dari kuman yang dilemahkan, virus yang dilemahkan, atau bakteri yang dilemahkan. Jadi biasanya vaksin sampai saat ini biasanya dari bakteri dengan virus, ya, diambil. Kemudian bisa memang yang produk sudah mati, atau memang bagian-bagian, ya, misalnya dari DNA rekombinannya kah, atau mungkin hal yang lain, ya. Kemudian kita lihat, ya, bahwa dengan hal itu kita mau tahu kalau vaksin itu apakah cuma kuman isinya? Oh, ternyata tidak, ya. Jadi vaksin dalam proses produksinya dari komposisinya kita bisa lihat, ya, bahwa mengandung, ini adalah gambaran, ya, analogi dari vaksin. Maka vaksin itu yang warna orange-orange ini itu adalah zat aktif tadi. Nah, zat aktifnya yang apa? Yang itu tadi, virus yang dilemahkan, bakteri yang dilemahkan, atau bakteri mati atau bagiannya, ya. Nah, ini biasanya dalam jumlah yang very small, ya, jadi sangat kecil. Kemudian biasa itu bentuk-bentuk berbahayanya sudah diminimalisir, ya, biasanya dari virus atau bakteri. Kemudian inilah yang akan bangkitkan sistem imun orang yang divaksin, ya. Kemudian apalagi tambahannya? Ada namanya adjuvan. Jadi vaksin itu ditambahkan adjuvan, ya, ini yang warna biru toska kayaknya, ya. Nah, itu biasanya untuk apa itu adjuvan pada vaksin? Nah, itu biasanya untuk trigger, ya, yang menguatkan respon imun dari vaksin itu sendiri. Nah, biasanya dia punya kedudukan ini tidak signifikan berisiko terhadap kesehatan dan jumlahnya sangat kecil. Nah, example atau contoh dari adjuvan itu biasanya berupa aluminium, ya. Aluminium itu sendiri di air-air mineral yang kita minum itu banyak jumlahnya dan kita tidak apa-apa kayak gitu, ya. Jadi adjuvan itu yang ada pada vaksin relatif aman. Kemudian apalagi ada air, ya. Air pada vaksin itu ada, terutama vaksin-vaksin yang memang sudah dalam bentuk cairan, ya, atau berbentuk larutan. Kecuali vaksin beku kering, misalnya kayak BCG, ya, itu memang nanti akan dicampur pada saat mau digunakan. Itu permasalahan dari stabilitas, ya. Jadi kalau dicampur memang, ya, kayaknya bisa stabilitasnya berkurang, ya. Mungkin umur simpannya berkurang. Tapi kalau dibuat dalam bentuk beku kering, nanti akan digunakan, ya, dengan protap atau SOP terstandar, itu baru dicampur dengan pelarut vaksin. Nah, apalagi isinya vaksin itu adalah berisi preservatif atau pengawet, ya, dan sekaligus biasa bertindak sebagai stabilizer. Jadi vaksin itu harus juga distabilkan. Ada dalam jumlah kecil, ya, biasanya itu untuk meningkatkan atau menjaga kualitas dari vaksin selama penyimpanan atau mencegah kontaminasi. Nah, terutama kalau ada vaksin yang digunakan dalam dosis berulang. Ya, biasanya kalau kita lihat, ya, vaksin-vaksin yang DPT, ya, DPT-HB dan sebagainya itu kan bisa saja kita ada beberapa kali kasih masuk spoid di situ, ya. Walaupun dalam sterilitasnya dijaga, tapi itu juga dijaga oleh preservatif atau pengawet. Nah, biasanya itu digunakan sorbitol, ya. Ini juga sorbitol secara natural biasa ada, ya, pada buah, ya, dalam jumlah besar masa biasa ada pada buah kayak gitu, ya. Jadi relatif aman juga sebenarnya dari segi pengawet dan stabilizernya. Nah, ada lagi yang namanya
residual traces ya. Nah, residual traces ini adalah jumlah-jumlah yang sangat renik ya, jauh lagi lebih kecil dalam part per million ya. Jadi jumlah sekian per juta itu ada, tidak bisa dihindari dalam proses manufacturing atau pembuatan vaksin itu ada ya. Nah, ini biasanya kalau hasil akhirnya itu tetap akan dilakukan uji dan harus didapatkan bahwa jumlahnya hanya dalam 1 bagian per juta bagian vaksin ya. Nah, contoh dari residual traces itu ya biasanya adalah formaldehid ya. Nah, itu juga secara natural bisa kita dapatkan juga pada tubuh manusia. Jadi ini adalah komposisi-komposisi dari vaksin ya. Nah, kemudian kita lihat ya jenis-jenis vaksin, Bapak Ibu semua yang erat berkaitan dengan benda ini mungkin lebih tahu dan sudah sangat familiar, dan aplikasinya Bapak Ibu semua sudah lakukan di misalnya puskesmas atau yang bekerja di dinas kesehatan. Pasti banyak yang mungkin Bapak Ibu semua yang termasuk dalam pengelola vaksin ya, atau yang memang melakukan atau bertanggung jawab dalam sistem vaksinasi. Nah, vaksin-vaksin rutin ada ya, misalnya ini vaksin BCG, DPT, TT, DT ya, polio oral ya, maupun ada juga polio injeksi, campak, hepatitis B ya. Nah, ada juga vaksin-vaksin di luar program imunisasi itu juga tersedia, dan juga biasanya disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Kemudian vaksin COVID-19 yang baru-baru ini juga masih banyak dikelola oleh teman-teman yang kesehatan yang ada di puskesmas terutama ya, dan di dinas kesehatan. Nah, kemudian kita lihat penggolongan vaksin. Nah, vaksin itu dibagi atas 2 ya. Jadi bisa dibedakan atas berdasarkan asal antigennya, bisa juga dibedakan berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu ya. Nah, untuk asal antigennya itu nanti kita lihat ya, digolongkan lagi menjadi beberapa, dan terhadap sensitivitasnya terhadap suhu juga digolongkan atas 2 biasanya. Ada vaksin yang sensitif beku dan ada vaksin yang sensitif panas ya. Nah, untuk yang pertama penggolongan vaksin ya berdasarkan asal antigennya, kita bedakan yaitu ada vaksin dari bibit penyakit yang dilemahkan, artinya masih vaksin hidup ya istilahnya ya. Nah, ini vaksin hidup ya biasanya ingat vaksin itu asalnya bisa dari virus maupun bakteri ya. Kalau vaksin hidup yang berasal dari virus, misalnya polio oral, campak, maupun yang yellow fever ya, vaksin yellow fever, yang dari bakteri adalah vaksin BCG. Ini semua adalah vaksin hidup. Nah, penggolongan kedua yang asal vaksin itu asal antigennya adalah bibit penyakit yang dimatikan atau bagian-bagiannya ya. Nah, ini bisa seluruh partikel diambil, misalnya pada yang asalnya dari virus, misalnya tadi yang injeksi polio vaksin ya. Itu atau vaksin rabies atau vaksin Sinopharm yang vaksin COVID ya, itu semua dari virus yang dimatikan ya. Nah, yang dari bakteri misalnya dari pertussis ya. Nah, ada juga beberapa yang sebagian partikel diambil ya, dan itu kemudian dilakukan proses murni hanya 1, misalnya partikel yang berisi vaksin meningokokal itu hanya berisi vaksin 1 vaksin saja ya, tapi itu asalnya adalah partikel-partikel bagian-bagian dari mikroorganisme yang dilemahkan. Kemudian ada yang gabungan, misalnya HIV atau Haemophilus influenza type B ya. Nah, ada juga dari rekayasa genetik melalui rekombinan ya, itu misalnya hepatitis B. Nah, ini adalah penggolongan vaksin berdasarkan asal antigennya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita intip sedikit, walaupun untuk pertemuan terakhir ini agak dibahas sedikit lebih dalam, tapi kita bisa lihat apa sih sebenarnya perbedaan dari segi aspek keamanan dan efektivitas vaksin yang hidup ya, yang dilemahkan, yang penyakit yang dilemahkan tapi masih hidup ya. Nah, kalau yang vaksin yang misalnya contohnya ini adalah BCG tadi, atau vaksin campak atau vaksin polio oral, nah itu efektivitasnya lebih bagus ya, tapi aspek keamanannya kurang. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau lihat efektivitasnya, respon imunnya itu sempurna rata-rata kalau vaksinnya adalah vaksin dari hidup ya. Nah, ini biasanya berisi mikroorganisme hidup memberikan rangsangan antigenik yang secara terus-menerus, karena memang dia adalah vaksin yang lemah tapi tidak mati kayak gitu ya. Jadi ada proses dia melepaskan antigennya itu kontinu ya, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk memproduksi sel memori.
Nah, kemudian patogen yang dilemahkan ini dapat bereplikasi, bisa juga melakukan mungkin proses-proses pembelahan di dalam sel penjamu. Nah, itu semua menyebabkan rangsangan-rangsangan, apalagi namanya, sistem imun kita itu jauh lebih sempurna, respon imunnya sempurna, efektivitasnya bagus ya, kalau vaksin yang masih hidup tapi sudah dilemahkan. Nah, bagaimana dari tingkat, apalagi namanya, keamanan ya, selalu ini dua hal yang diujikan pada vaksin-vaksin yang sebelum di-approve ya, atau memang diberikan hak izin edar ya. Nah, bagaimana dari segi aspek keamanan? Ternyata kurang aman dibanding dengan vaksin mati ya. Kenapa seperti itu? Karena patogen yang dilemahkan tadi itu masih ada kemungkinan untuk berubah bentuk keaslian dan menimbulkan penyakit. Itu masih ada kemungkinan walaupun sudah di-prepare baik-baik pada proses uji klinis misalnya, atau uji tahap akhir dari proses dirilisnya itu vaksin. Nah, potensi berbahaya bagi individu dengan sistem imun yang kompromis ya, misalnya pada orang penderita HIV yang memang sangat rendah dia punya sistem imun, siapa tahu ada dari orang-orang penderita HIV misalnya, kemudian terus divaksin, itu kekuatan untuk melawan biar kuman yang dalam produk vaksin yang memang sudah dilemahkan, itu bisa saja dia juga tidak mampu melawan, itu kita takutkan juga ya. Aspek ini bisa saja kontraindikasi terhadap vaksin ini orang-orang yang HIV/AIDS ya. Kemudian kalau ada infeksi menetap, misalnya ada BCG atau limfadenitis lokal, kemudian bisa saja terjadi kontaminasi biakan jaringan, itu bisa saja ada kesalahan prosedur imunisasi karena rata-rata misalnya ini dalam bentuk beku kering, perlu lagi dilakukan proses menambahkan pelarut vaksin. Nah, dalam proses menambahkan pelarut ini bisa saja ada kesalahan prosedural, misalnya salah dalam pelarut dan sebagainya. Kemudian mungkin dalam proses menjaga di rantai dingin, dia juga itu sangat sensitif terhadap panas, sehingga mungkin saja ada kesalahan-kesalahan dalam prosedurnya ya. Nah, biasanya tidak boleh diberikan juga pada kehamilan ya. Nah, ini adalah gambaran tentang respon imun dari tinjau dari keamanan dan stabilitas vaksin yang dari vaksin yang asalnya vaksin hidup ya. Nah, bagaimana yang vaksin yang asalnya dari antigen yang dimatikan atau bibit penyakit yang dimatikan. Nah, ini kebalikannya. Biasanya itu respon imunnya atau efektivitasnya lebih rendah dibanding vaksin hidup, tapi dari aspek keamanan dia jauh lebih bagus daripada vaksin hidup. Nah, ini kenapa? Karena tidak selalu merangsang respon imun pada pemberian dosis pertama, dan ini rata-rata biasa harus di booster ya. Responnya tidak memberikan perlindungan jangka panjang sehingga mungkin memerlukan beberapa kali dosis ya. Nah, kemudian bagaimana dari tingkat keamanan? Nah, keamanannya itu jauh lebih bagus dari vaksin hidup ya, tidak memiliki komponen hidup sehingga tidak ada beresiko merangsang suatu penyakit, atau tadi dia kemudian lebih kuat bereplikasi dan sebagainya ya. Lebih aman dan stabil dibandingkan vaksin yang berisi kuman yang dilemahkan. Itu untuk masalah apalagi namanya aspek efektivitas dan keamanan dari vaksin yang dari bibit penyakit yang dimatikan ya. Nah, kita lihat lagi penggolongan vaksin yang kedua adalah berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu. Kita bagi dua, ada vaksin sensitif suhu beku. Nah, ini sama sekali harus dijaga jangan sampai membeku. Nah, ini golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin. Kita mulai harus hati-hati di suhu beku ya, seperti hepatitis B, DPT, DPT-HB atau DT atau TT ya. Nah, ada juga vaksin sensitif panas. Nah, ini jaga betul-betul tidak boleh terpapar panas di atas 8 derajat ya. Nah, ini misalnya BCG, polio, dan campak ya. Nah, ini bahkan harus betul-betul dijaga, terutama rata-rata vaksin itu ditempeli dengan VPM, vaksin file monitor, untuk mendeteksi suhu ya, dan itu dijadikan sebagai betul-betul indikator paparan suhu ya. Jadi dalam pengelolaan vaksin biasanya itu dalam sistem pemakaian antri pemakaiannya itu kita menggunakan 3 sistem ya, ada VVM, ada PEVO, first expire first out, jadi yang duluan expire ya memang harus duluan dipakai, kemudian ada sistem FIFO, duluan masuk duluan keluar kayak gitu ya. Nah, dalam sistem cold chain dalam pengelolaan vaksin, maka biasanya VPM itu menduduki tempat tertinggi ya. Misalnya contohnya kalau misalnya vaksin dengan VVM itu sudah kategori B, ya karena C dengan D itu tidak lagi dipakai, tapi kalau vaksin file monitornya itu sudah sedikit buram, ya
atau sedikit menggelap tapi masih lebih terang daripada warna indikator, maka itu adalah sudah kategori B. Nah, kalau sudah kategori B, walaupun masih panjang, dia punya expire date dibanding A, maka tetap harus dipakai yang B ya. Kayak seperti itu, jadi VPM yang lebih tinggi daripada sistem VIVO ya. Nah, ini semua pada proses lagi perlu diperhatikan pada proses distribusi vaksin, misalnya dari puskesmas ke tempat-tempat posyandu, atau dari dinas kesehatan kota atau gudang farmasi kota ke puskesmas. Itu perlu diperhatikan betul dalam penempatannya di vaksin carrier ya. Seperti apa kita menempatkan cold pack ataupun cool pack ya di antara vaksin-vaksin supaya terjaga semua ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya untuk bentuk kesediaan. Nah, untuk bentuk kesediaan vaksin rutin ya kita lihat ya BCG itu dalam bentuk beku kering, biasanya berisi Bacillus calmette-guerin istilah BCG-nya, biasanya mengandung Mycobacterium bovis ya. Kemudian dia bisa menimbulkan kekebalan terhadap TB ya. Bentuk kesediaannya beku kering, kemudian ada tata cara, ada prosedur dalam melarutkannya, dan biasanya itu diperuntukkan untuk bayi dan anak-anak di bawah usia 12 bulan ya. Kemudian vaksin ini yang sudah dilarutkan, maka dia berlaku BUD, bukan lagi berlaku expire date-nya, biasanya hanya berlaku maksimal 4 sampai 6 jam ya, itu maksimal sekali itu ya. Kemudian untuk ini gambaran untuk vaksin BCG baku kering ya. Maka disertakan biasanya dengan diluen atau pelarut vaksin. Kemudian kita lihat vaksin DPT itu bentuknya cairan. Biasanya itu berisi toksid difteri dan tetanus, kemudian berisi bakteri pertusis ya. Jadi untuk difteri dan tetanus, isi dari DPT itu adalah berupa toksoid ya, berupa racun-racun yang sudah diolah. Kemudian ada murni bakteri pertusis ya yang sudah diinaktivasi. Nah, biasanya itu di adsorpsi tadi pada aluminium fosfat tadi, itu yang pentriggernya adalah aluminium, ini ditambahkan aluminium fosfat ya di vaksin DPT ini bisa jelas menimbulkan kekebalan terhadap difteri, tetanus, dan batuk kerjang atau pertusis. Biasanya bentuk kesediaan cairan ya. Ini DPT gambarnya. Kemudian untuk TT cairan juga berisi toksoid, tetanus, kemudian pada aluminium. Jadi rata-rata menggunakan pentriggernya itu atau ajuvannya adalah aluminium fosfat ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk apalagi namanya wanita usia subur yang atau ibu hamil ya, hamil untuk masih awal-awal, kemudian untuk pencegahan tetanus pada bayi ya. Kemudian kita lihat dalam bentuk cairan, ini gambarannya. Untuk vaksin DT, bentuk-bentuknya saya cairan juga. Ini isinya vaksin jerap DT itu adalah mengandung toksoid difteri dan tetanus, juga di aluminium fosfat, isinya cairan. Ini gambarannya. Kemudian polioral. Nah, di antara semua vaksin yang paling diingat adalah polioral, karena ini penyimpanannya sangat spesifik, yaitu di minus 15 sampai minus 25 ya, terutama kalau dinas kesehatan kota dan dinas kesehatan provinsi itu harus mempunyai fasilitas vaksin tempat penyimpanan vaksin yang beku untuk polioral ya. Nah, kalau di puskesmas secara persyaratan itu boleh 2 sampai 8, tapi ingat umur simpan vaksin berkurang ya. Perlu selalu diperhatikan karena saya pernah mengadakan suatu survei untuk penelitian-penelitian. Biasanya saya lihat di puskesmas itu disimpan 2 sampai 8, tapi apalagi tolong diperhatikan bahwa itu tidak berlaku lagi apalagi tanggal expire karena tidak disimpan di tempat yang disyaratkan sebenarnya. Makanya itu dalam pengelolaannya perlu juga dipertimbangkan kapan diambil dari dinas kesehatan kota, di mana dinas kesehatan kota itu wajib ya mempunyai refrigerator yang memang suhu beku ya. Jadi itu yang biasanya ini vaksin polio itu sangat hati-hati karena ini penyimpanannya persyaratannya di beku ya. Kemudian ini ya biasanya itu diberikan dalam bentuk peroral. Vaksin campak juga beku kering mirip tadi BCG ya. Hati-hati dalam pencampuran karena dia terkadang tadi bisa saja ada miss ya, harus betul-betul sesuai dengan SOP. Kemudian ini campak ya, vaksin campak beku kering. Kemudian vaksin hepatitis B juga cairan. Hepatitis B ini dia dari rekayasa genetik ya, berupa asalnya itu dari virus rekombinan dengan teknik rekombinan ya. Nah, kemudian vaksin hepatitis B ini adalah cairan. DPT-HB juga cairan, biasanya vaksinnya itu putih keruh ya untuk DPT-HB. Kemudian kita lihat lagi untuk DPT-HB cairan,
Nah, untuk cara-cara penggunaannya yang per oral ada oral poliovirus dengan rotavirus, vaksin rotavirus juga itu bentuknya per oral, kemudian intramuskuler ini ya misalnya hepatitis B ya, atau DT, TD dengan TT ya. Kemudian ada juga vaksin polio oral ya yang vaksin polio yang injectable. Ini biasanya berisi kuman yang dimatikan. Beda dengan ini kumannya masih hidup ya. Kemudian secara subkutan ya bisa yang vaksin campak gitu cara pemberiannya. Ini intramuskuler, intradermal itu yang BCG ya. Makanya menimbulkan lesi kalau yang BCG. Kemudian kita lihat ya sedikit tentang vaksin COVID ya, karena sekarang masih adalah sisa-sisa vaksin COVID. Tenaga kesehatan itu adalah orang yang sangat berperan di vaksin dalam hal menjadi orang coba ya. Nah, kita tahu bersama bahwa vaksin BCG itu berbeda dengan vaksin rutin yang sudah kita bahas, karena vaksin COVID-19 itu adalah vaksin yang hanya mengantongi izin emergency ya. Jadi dia mengantongi izin yang kita sebut EUA ya. Jadi emergency use authorization ya. Jadi dia cuma mengantongi izin emergency. Berarti kalau kita lihat dari prosedural pengujian vaksin itu berbeda dengan vaksin rutin. Vaksin rutin itu sudah selesai uji tahap 3 ya. Jadi uji klinis tahap 3 sudah selesai. Vaksin rutin yang tadi kita bicarakan, dan dia sudah diberi hak izin edar dan bisa di-approve ya. Nah, nanti tetap ini yang namanya mungkin saya pernah singgung di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa prosedural dalam proses pembuatan ya dan penemuan vaksin dengan obat itu melalui uji yang panjang ya. Jadi mungkin ada uji in vitro istilahnya, kita misalnya sel kanker obat anti kanker kita uji di sel HeLa, di mana itu dikultur di luar tubuh makhluk hidup ya. Kemudian setelah uji in vivo ada namanya in vitro, ada namanya uji in vivo, kita uji di hewan coba. Jadi sudah dalam makhluk hidup tapi hewan coba ya. Mencit kah, tukus putih kah, atau kelinci, bisa sampai yang lebih besar misalnya kayak monyet ya, itu bisa saya kita pakai sebagai hewan coba untuk uji obat dengan vaksin ya. Kemudian setelah aman dan ada efektivitasnya di hewan coba, kita tingkatkan ujinya pada manusia. Nah, uji manusia itu kita sebut uji klinis ya. Uji sebelumnya disebut uji praklinis. Nah, di uji klinis ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah uji aspek keamanan pada biasanya orang-orang coba yang secara terkontrol diatur ya kayak gitu. Jadi ini sampai 3 tahapan sampai yang terakhir itu sudah lebih heterogen pasien-pasien itu untuk melihat ya aspek-aspek keamanan dan efektivitasnya. Jadi kalau lolos uji sampai tahap 3 maka itu sudah berhak di-approve atau diedarkan. Dia sudah mendapatkan izin edar. Vaksin itu bisa saja ditarik kalau ada temuan-temuan ya setelah digunakan. Nah, jadi itu adalah komoditi obat dengan vaksin dari segi uji. Nah, vaksin rutin itu sudah selesai di tahap 3, tapi vaksin COVID-19 baru di tahap 3. Ya, jadi kenapa baru di tahap 3? Ya, karena kita sudah dalam keadaan pandemi, emergensi, kematian sangat masif, besar-besaran, ya, sehingga mau tidak mau dia tetap ada ujinya, tapi itu ujinya belum bisa bahwa dia di-approve ya untuk memang berhak mendapatkan izin edar. Sampai sekarang masih banyak dalam tahapan evaluasi baik dari efektivitasnya maupun dari keamanannya ya. Nah, kemudian kita lihat ya dari sejarah vaksin COVID-19 itu sejarah dari vaksin COVID-19 ini dari awalnya itu ada uji preklinik itu ada beberapa ya. Ini kalau kita lihat ada sekitar ratusan ya. Kemudian masuk uji fase 1 sampai fase 2, kemudian fase 3. Fase 3 itu cuma berapa yang lolos ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini hanya sekitar 17, fase 2 13, fase 3 5 ya, di-approve itu 0 ya, belum ada yang di-approve. Nah, kita kenallah vaksin-vaksin yang sekarang ya, yang awal-awal kita dipakai itu adalah misalnya Sinovac ya atau Sinopharm ya, kemudian sampai ada Pfizer ya. Nah, Pfizer itu kalau kita lihat yang vaksin Pfizer dengan Moderna, ini adalah vaksin yang sangat bagus efektivitasnya, tapi dalam sistem penyimpanan juga sangat ketat ya.
biasanya dia disimpan dalam beku ya. Vaksin COVID yang lain itu 2-8 saja, tapi vaksin Pfizer dengan Moderna itu disimpan di beku. Nah, coba kita lihat profil vaksinnya ya, karena rata-rata itu saya lihat masih banyak yang memang pakai Pfizer dan sebagainya ya. Dari segi efektivitas itu 95% ya, atau Moderna 94,5% itu efektivitas vaksinnya. Kemudian ini dalam jumlah produksinya, kemudian untuk penyimpanan Pfizer -70 ya. Ini kalau apalagi nih suhu vaksin yang standar ya, untuk ini di Pfizer -70, kalau Moderna di -20 ya. Kemudian itu apalagi namanya, kita bisa lihat ya, bisa bertahan 6 bulan ya, 6 bulanan atau apa ya, yang dua-duanya. Tapi kalau misalnya ini disimpan di -70 tadi ya, atau special Pfizer ya. Tapi kalau misalnya disimpan yang contoh yang Pfizer hanya di 2-8 di puskesmas, itu hanya bertahan 5 hari ya. Itu perlu diingat, misalnya di dinas kesehatan harusnya ada fasilitas -70 kayak gitu ya. Kemarin saya juga akan survei, misalnya ada di Pinrang, walaupun puskesmas dia punya -70 ya. Itu sangat melewati standar dan mungkin secara akreditasi bagus ya. Kemudian kita lihat kalau ini untuk Moderna disimpan -20 itu bisa bertahan 1 bulan, tapi kalau di 2-8 hanya bertahan 12 jam. Nah, ini penting sekali perhatikan. Kemarin ada peserta mata kuliah ya, yang kebetulan penanggung jawab vaksin, dia mempertanyakan tentang suhu penyimpanan ini, bahkan ada yang sudah vaksin expire, tapi katanya ada edaran mengatakan bahwa itu belum expire kayak gitu. Nah, kita tidak bisa mengganggu gugat pada para produsen-produsen vaksin Pfizer misalnya dengan Moderna ini yang sangat ketat di suhu ya, untuk mengatakan bahwa dia tidak expire, padahal dia sudah labeli itu ada tanggal expire-nya kayak gitu ya. Nah, itu penting diperhatikan ya. Kemudian kita lihat ya, jadi untuk tugas ya, ini saya perlihatkan sebenarnya saya selalu merencanakan ada dari Bapak Ibu semua yang melakukan presentasi ya, tapi nanti tugas-tugas ini akan saya ganti dengan mungkin tugas tertulis saja, nanti akan saya share ke ketua kelas ya. Baik Bapak Ibu semua, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya untuk terkait materi vaksin pertemuan ke-6. Ya, nanti untuk pertemuan ke-7 agak lebih seru karena kita akan mengulas tentang vaksin palsu dengan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin itu yang dapat saya berikan. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Iya, Ibu Nurmala, silakan. Ibu Nurmala, silakan. Ibu Nur, ada 3 calon penanya, Ibu Nurmala, Ibu Sapia, dan Bapak Zamani. Iya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Iya, Ibu. Saya ingin menanyakan, kita tahu bahwa dari jenis-jenis vaksin tersebut ada yang beberapa yang menimbulkan reaksi setelah penyuntikan. Misalnya vaksin DPT HIB. Reaksi yang ditimbulkan itu adalah demam. Di mana reaksi demam ini berbeda-beda pada setiap bayi yang diimunisasi, Bu. Ada yang demamnya landai-landai saja, ada yang demamnya sampai dia kejang. Bahkan ada juga bayi yang tidak ada reaksinya, alias dia tidak demam. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengaruh terhadap kekebalan tubuh yang muncul terhadap bayi tersebut? Misalnya seperti ini, Bu. Kalau dia demam, artinya kekebalan tubuh yang muncul itu atau imunitas yang muncul itu lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak demam. Seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, sekarang kan sudah ada keluar lagi vaksin baru di puskesmas, Bu. Dan itu menjadi kontroversi buat ibu-ibu bayi. Karena dia harus diberikan bersamaan dengan vaksin DPT tadi, di mana bayi-bayi mereka itu harus disuntik 2 kali di paha, seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan petugas di bawah itu adalah bagaimana caranya memotivasi atau menyampaikan kepada ibu-ibu ini supaya mereka dengan legowo mau
anaknya diberi diimunisasi vaksin tersebut, artinya diimunisasi double gitu Bu. Mungkin barangkali Ibu bisa memberikan saran atau masukan terkait itu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Ibu Nurmala ya. Saya selalu senang itu memberikan kuliah ke mahasiswa STIK ya, karena kalau saya di farmasi Bu, pertanyaannya obat tapi dalam banget sampai molekulernya, sampai kristalografinya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini aplikatif ya, kayaknya interprofessional education-nya jalan ya, dan saya suka gitu ya. Mungkin karena saya S2 S3 di kedokteran, di S3 dengan S2 itu semua kita kumpul ya Bu ya, ada kebidanan, ada perawat, ada dari biologi murni, terus ada dokter-dokter, mulai dokter spesialis maupun dokter umum. Jadi kita complicated banget kayak gitu ya. Jadi sangat Ya, saya Bu. senangi ya, karena seperti profilnya waktu saya kuliah ya. Oke, Ya, Bu. baik ya. Jadi pertanyaan sangat bagus Ibu Nurmala, dan itu juga memberikan semacam apalagi namanya tambahan wawasan ya. Ya, saya mencoba menjawab karena saya akademisi Bu, jadi saya menjawabnya dari mungkin sebatas teori yang lebih dalam, karena mungkin ada beberapa penelitian-penelitian juga terkait dengan vaksin itu yang kami bahas secara lebih dalam, membandingkan misalnya dengan temuan-temuan orang yang seputar vaksin ya Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi tentang sebenarnya kalau efek KIPI Bu Nurmala, besok pertemuan ke-7 itu kita tentang vaksin palsu. Seperti apa kalau palsu ini, apakah menimbulkan kematian atau mungkin apa, dan efek apa yang paling diantisipasi kayak gitu. Sampai KIPI-nya kita bicarakan tuntas untuk besok Bu ya. Tapi tidak apa-apa, saya mungkin akan menjawab saya dulu ya pertanyaan dari Bu Nurmala ya. Jadi adanya fluktuatif atau perbedaan-perbedaan respon dari bayi yang diberikan misalnya vaksin ya, tadi ada vaksin contohnya DPTHB Bu ya, apa ya kayak itu ya. Nah ini berbeda-beda, ada yang demam, ada juga yang tidak terlalu merespon, bahkan ada yang agak kejang kayak gitu ya. Nah, adanya reaksi KIPI yang berbeda-beda bisa ditimbulkan oleh beberapa hal ya. Kita tinjau dari pasien dulu ya. Nah, para petugaslah yang lebih mungkin mengetahui kalau dia merupakan memang apalagi namanya bayi yang sudah dikenal dari awal bahwa memang melakukan proses vaksinasi di situ ya. Kalau memang kategori anak ini tidak terlalu sebenarnya dia dalam ada kaitan tentang alergika dan sebagainya lainnya untuk vaksin-vaksin sebelumnya, berarti bisa dikatakan bahwa anak yang cenderung tadi merespon secara berlebihan, misalnya sampai timbul kejang, itu biasa itu karena ada efek ya yang agak sedikit hypersensitivitas ini terjadi pada bayi. Jadi dia meresponnya sangat berlebihan sehingga bisa saya timbul kejang-kejang kayak itu ya. Dan itu harusnya lebih diantisipasi, disediakan semua penanganan untuk hal-hal tersebut ya. Jadi makanya kita juga sebenarnya perlu hati-hati, terutama mengeksplor anak-anak yang mau divaksinasi rutin itu apakah memang tidak kontraindikasi terhadap vaksin. Ya, jadi ada beberapa memang pasien yang bisa saja kontraindikasi, terutama yang potensial alergi. Mungkin ada penyakit-penyakit terkait bekuan-bekuan darah kayak gitu ya. Itu ada beberapa ya, atau merespon terhadap benda asing itu memang berlebihan. Atau orang-orang yang memang kita kan tidak tahu yang masih bayi, nah Bu ya. Jadi bisa saja kita tidak tahu apakah dia penderita autoimun ya, di mana respon imunnya terhadap sesuatu benda asing itu sangat berlebihan. Itu yang potensial misalnya mengalami KIPI yang agak sedikit serius kayak gitu. Nah, untuk yang demam ya biasanya sih kalau kita lihat ya reaksi-reaksi demam itu disebut sebagai reaksi sistemik. Nah, ada berapa nanti contoh besok saya perlihatkan Bu ya untuk reaksi KIPI itu, bahwa ada beberapa contoh inilah yang potensial secara hasil uji ya. Jadi karena ini semua data-data tentang hasil ujinya itu biasanya dibuat dalam bentuk resume bahwa memang dia bisa menimbulkan demam. Nah, demam itu dalam kategori kalau memang sudah kayak agak tinggi demamnya ya pasti penanggulangannya biasa kita kasih misalnya paracetamol kayak gitu ya untuk menanggulangi. Nah, selalu kita dikatakan begini, kalau ada reaksi-reaksi demam misalnya bahwa vaksinnya sedang bekerja. Kayak itu ya, seperti yang teori kemarin bahwa memang tahapan tubuh kita radang itu adalah memulai respon imun ya, dan itu bisa saya timbul
dan bisa masih diantisipasi dengan mungkin penambahan obat-obat untuk mengatasi hal itu ya. Nah, kemudian kalau tidak berespon, nah yang tidak berespon ini terkadang kita melihat ya mungkin ada faktor pasien yang juga memang ada beberapa pasien yang responnya sangat rendah terhadap hal itu ya. Dia memang mungkin sistem imunnya agak susah dibangkitkan, itu sudah ada ciri-ciri juga kalau kita melihatnya dari segi pasien. Tapi hati-hati, bisa saja juga dari keadaan vaksinnya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya ini kita mengambil contoh, apakah mungkin terhadap vaksinnya yang sudah ada perubahan kualitas, itu bisa saja. Tapi kalau kita misalnya suntikan dalam waktu bersamaan, kemudian responnya berbeda-beda, misalnya dalam satu imunisasi Bu ya, kita suntikan anak ini responnya berbeda, tapi dalam menggunakan vaksin yang relatif sama pada saat itu, ya pengelolanya sama, vaksinnya sama, kok responnya berbeda, berarti kita memprediksi murni itu karena pasiennya, bukan karena vaksinnya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya, bahwa vaksin ini dilakukan misalnya minggu depannya atau 3 hari akan datang, bukan lagi vaksin itu, ya itu saja bisa saja ada potensi karena vaksinnya yang mungkin sudah mengalami perubahan kayak gitu ya. Jadi perlu ditelusuri lebih jauh Bu Nurmalah ya terkait akan hal itu ya, tapi perlu sebenarnya dicatat baik-baik untuk didiskusikan lebih jauh ya. Karena kenapa? Mungkin hal-hal ini perlu dilihat ya, karena efek vaksin itu sebenarnya tidak langsung nyata kita lihat. Karena dia adalah efek perlindungannya, apakah dia bisa dalam rentang waktu tertentu kebal terhadap penyakit-penyakit yang bisa dilindungi oleh vaksin tersebut. Jadi itu hasil ukur keberhasilan vaksin adalah pada rentang waktu tertentu anak itu tidak menderita penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin itu. Itu keberhasilan vaksin dilihat dari situ, ya. Terlepas dari KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang dialami oleh pasien. Ya, itu mungkin yang anunya, tapi besok kalau ini Bu Nurmalah, saya coba nanti akan melihat lebih jauh dan besok kita membahas juga tentang hal itu ya. Nanti bisa kita lebih jauh untuk masalah reaksi KIPI-nya tadi ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya tadi bisa diinikan ya Ibu Nurmalah, kenapa saya langsung tiba-tiba lupa yang pertanyaan kedua terkait dengan ini Bu, penyuntikan vaksin yang baru ini yang harus disuntikan bersamaan. Iya. Ya, oke. Nah, vaksin baru itu Bu, maksudnya vaksin apa? Berbeda dengan vaksin yang agak bersamaan waktu pemberiannya? Berbeda ya? Kan Ibu cuma menyebutkan Bu, vaksin yang ini baru. kan vaksin yang terbaru ini kalau saya tidak salah yang untuk radang otak itu Ibu, Oh, meningitis. radang otak meningitis ya. Iya. Jadi dikasih hampir bersamaan waktu, kan itu kan ada waktu-waktunya tuh Bu, ya misalnya ini Iya, untuk iya. Nah, itu dia jarak pemberiannya itu hampir bersamaan. Nah, itu barangkali perlu dibicarakan baik-baik karena terkait juga begini Bu. Anak yang sedang demam saja itu tidak boleh sebenarnya divaksin ya, tidak boleh divaksin. Jadi mungkin harus tetap ada jarak diberikan dan dilakukan proses untuk melihat, karena ini adalah vaksin yang baru dan biasanya vaksin yang baru itu apakah masuk memang vaksin rutin, kalaupun akan diberikan, kalau saya tetap menyarankan ada jarak ya. Karena kenapa? Biar sebenarnya sudah waktunya misalnya anak ini harus di BCG misalnya ya. Nah, pada saat itu dia tidak bisa dengan keadaan yang kita pertimbangkan bahwa mungkin dia lagi keadaan demam, masih rewel kodong untuk vaksin yang yang bersamaan dikasih ya, misalnya dengan HIB tadi ya, itu perlu dipertimbangkan untuk ada selang waktu sampai kesiapan dari bayi untuk menerima. Kenapa? Karena sebenarnya semua vaksin itu ada masa cut off-nya istilahnya Bu, masa dikejar dan itu perlu dipertimbangkan. Kalau saya mungkin memang kalau sebagai seorang ibu kita akan melihat ya, nanti juga proses dimasukkannya 2 model kuman yang walaupun dalam bentuk vaksin di saat yang waktu yang relatif sama, itu juga harus sudah perlu dipertimbangkan. Perlu dieksplor bahwa adakah memang pemberian yang bisa bersamaan dengan itu. Jadi protapnya perlu diinikan Bu ya. Perlu kalau saya berikan jarak waktu. Itu pun bisa lebih mudah kita edukasi ke ibunya ya. Nah, karena ini vaksin yang apalagi yang baru-baru yang untuk meningitis sebenarnya itu lebih ke arah kalau memang disinyalir ada potensi pada saat sekarang terkena ya radang otak ya. Kalau saya lihat sih untuk profil radang otak itu lebih banyak
timbul biasanya karena situasi suhu yang sangat panas ya. Sekarang kan suhunya juga adem-adem jibu kalau saya lihatnya ya. Terus potensi adanya wabah juga untuk meningitis itu apakah saat sekarang juga sudah ada keadaan emergensi? Saya rasa juga tidak ya. Jadi mungkin kalau saya tetap ditinjau ulang, mungkin diadakan proses pertemuan dengan dokter penanggung jawab vaksin ya, atau siapa yang bisa bertanggung jawab untuk melihat dasar-dasar bukti atau epidemic base yang kita istilahkan tentang pemberiannya yang memang dengan rentang waktu yang relatif bersamaan. Jadi saya tetap mengatakan bahwa jangan kalau kasih bersamaan, apalagi tidak ada bukti uji bahwa memang bisa dikasih bersamaan kayak gitu Bu ya. Iya, Itu Bu. mungkin Ibu Nurmalah. Iya, Iya, makasih. terima kasih banyak Iya. Ibu. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Masih ada Ibu Samani? Bapak sama Oh, Samani, Bapak. Aduh, maaf. Silakan Pak. Makanya Pak, on cam Pak, biar tidak dipanggil Ibu. Kalau saya Pak Samani, saya justru selalu dipanggil Bapak saya. Kalau enggak camp itu ya pasti orang panggil Bapak ke saya ya, karena nama mungkin ya. Silakan Pak. Oke. Makasih Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini terkait dengan vaksin atau obat yang sudah mendekati kadaluarsa expire. Contoh kita kemarin waktu pelaksanaan vaksinasi Moderna itu expire-nya lagi kurang lebih 10 hari. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah efektivitasnya ini vaksin masih bagus atau gimana? Yang kedua, kami juga mendapatkan informasi dari petugas farmasi bahwasanya kalau obat tablet itu yang sudah misalnya expire-nya misalnya bulan 12 2022 itu masih bisa dipakai Januari sampai Februari 2023. Apakah benar itu Bu? Makasih banyak. Oke, Pak Samani ya, ini adalah kisah nyata ya, yang saya sangat suka ya, berarti ada ide-ide di kepala saya karena saya selalu mengembangkan penelitian-penelitian Pak ya, bahwa mungkin ada temuan seperti ini dan sebagainya. Oke, kita ke yang pertama tadi tentang Moderna. Vaksin itu Pak biasanya memang umur simpannya relatif singkat kayak gitu ya. Jadi kalau vaksin Moderna masih 10 hari, tadi kita lihat disimpan di -20 itu cuma bertahan 3 bulan ya. Jadi kalau memang 10 hari itu enggak apa-apa Pak. Ya, jadi pas hari expire-nya pun enggak apa-apa. Jadi memang sudah ditandai bahwa ini untuk expire date ya, untuk expire date itu adalah ada batas dikasih tanggal ya, dikasih tanggal di mana bisa juga dikasih bulan dengan rujukan kalau misalnya dikatakan Januari 2023 Pak ya, maka tanggal 31 Januari 2023 itu adalah kalau tidak dinyatakan lain, tidak ada tanggalnya dicantumkan orang, maka kita ambil tanggal terakhir. Nah, itu untuk penentuan expire date ya atau tanggal kadaluarsa itu melalui serangkaian uji. Ada yang kita sebut sebagai penyimpanan dipercepat, biasanya itu untuk mengakomodir waktu dengan memberikan dia suhu ekstrim. Jadi biasa kalau gambarannya itu sistem ujinya Pak ya, kita simpan misalnya produk obat atau vaksin di suhu dingin, kemudian dalam rentang waktu berapa menit, kita simpan lagi di suhu panas, itu ya itu sudah ada hasil uji mengakomodir waktu sekian tahun kayak gitu Pak ya. Jadi ada namanya uji penyimpanan dipercepat, itu sudah untuk ada estimasi ya, estimasi proses ini vaksin atau obat ini expire-nya kapan. Nah, tetap juga ada kita namanya pertinggal ya. Jadi kita tetap menempatkan vaksin atau obat itu dalam rentang waktu yang kita sediakan ya, misalnya kayak dia expired date-nya 2 tahun atau tadi expired date-nya 6 bulan, itu tetap kita simpan itu si vaksin atau obat dalam waktu yang sebenarnya di suhu yang seharusnya. Baru kita lihat lakukan proses uji untuk melihat apakah ada penurunan potensi zat aktif, tidak terbentukkan zat-zat yang lebih toksik. Ya, itu kan yang kita jaga semua dalam produk-produk farmasi seperti obat dan vaksin ini Pak ya. Jadi kalau pada batas tanggal kadaluarsa itu masih bisa dipakai. Tapi kalau lewat Pak, farmasi mengatakan masih bisa. Mungkin ada beberapa obat ya, ini ada temuan beberapa ya.
bahkan obat yang disimpan berpuluh-puluh tahun pun dengan penyimpanan yang sangat bagus, dilakukan proses uji, ini fluktuatif Pak ya, ini ada beberapa temuan dari obat-obat yang disimpan 40 tahun, kayak itu ya, ada bulan lalu kapan atau tahun lalu ada beritanya, kayak gitu ya. Nanti saya coba carikan artikel untuk saya share di Bapak, itu bagus dibaca. Jadi ini ada beberapa obat fluktuatif, ternyata waktu dilakukan proses uji, ada yang tidak apa-apa kayak gitu, padahal puluhan tahun sudah expire sebenarnya. Tapi ada yang sudah sangat menimbulkan zat beracun. Ada yang menimbulkan mematikan zat aktif. Misalnya zat aktif yang nggak ada lagi. Jadi kita kayak tidak minum obat jika ya makan saja amilum yang menjadi pengisi misalnya dari obat itu. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa kapan sudah melewati batas expire, kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Ya, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak. Tapi apakah akan menimbulkan sesuatu? Apakah juga benar-benar akan turun potensinya? Itu harus dilakukan uji kayak gitu. Tapi itulah pabrik memberikan tanggal itu sebagai estimasi dari proses dia melakukan uji untuk meluncing misalnya produknya. Jadi yang jelas intinya lewat kadaluarsa tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pabriknya Pak ya, tidak bisa dikomplain, tidak bisa apa. Yang jelas kami pabrik sudah memberikan bahwa di situ saja kita minum ya. Tapi kalau ada yang berani minum di atasnya dan terus ada apa-apa, tidak bisa kita komplain ke pabriknya. Oh iya. Gitu. Ya, oke, tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak. Ya, gitu. Oke. Makasih banyak informasinya Bu. Iya, sama-sama Pak, sama nih. Pak Marjuni masih ada? Ya Ibu, terima kasih. Iya. Saya mau bertanya Bu tentang kemarin kan ketika vaksinasi COVID yang lalu ada beberapa orang yang telah divaksin. Kebetulan kemarin vaksinnya itu kalau tidak salah Sinovac ya. Ya, Sinovac. Kebetulan mereka setelah divaksin efeknya adalah timbulnya ruam-ruam seluruh badan. Kemudian mereka mengadukan kepada kami, petugas kesehatan yang berada di masyarakat, bukan di kantor ya mereka mengadu, tapi ketika bertemu kami di jalan. Di situ mereka mengatakan kalau mereka sudah tidak ingin divaksin lagi. Jadi semacam ada rasa trauma ketika ingin divaksin dan sudah tidak percaya lagi sama vaksin. Katanya malah menimbulkan penyakit baru. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kira-kira ini apakah ada rasa tidak cocok? Apakah ada efek tidak cocok sama vaksin atau bagaimana Ibu? Kemudian yang selanjutnya kan kalau kami di puskesmas, terkadang obat-obat yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kota, obat-obat yang diberikan kadang-kadang sudah mendekati masa expire. Kadang-kadang sisa 1 sampai 2 bulan expire lalu kami diberikan secara besar-besaran. Efeknya penggunaannya itu di puskesmas kadang menyisakan obat-obat yang sudah ED. Yang menjadi pertanyaannya apakah ya obat-obat itu bisa efektif dalam penggunaannya atau tidak. Nah, dan kan ada juga yang ketiga Ibu tuh di puskesmas itu kadang-kadang begini, ada yang mengatakan teman-teman para asisten apoteker ya, kalau untuk D3 farmasi kan disebut seperti itu. Mereka mengatakan bahwa 3 bulan setelah masa ED katanya masih bisa dipakai itu obatnya. Apakah itu benar atau tidak, Bu? Terima kasih. Maaf banyak pertanyaannya. Iya, oke. Jadi tadi pertanyaan terakhir berulang sebenarnya di pertanyaan Pak Samani ya. Jadi jawabannya adalah lewat expire kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau ada apa-apa komplain, kita tidak bisa mengkomplain ke produsennya. Yang pasti yang bertanggung jawab penuh adalah pelaksananya. Jadi kita kan ada aturan ya, makanya obat dengan komoditi farmasi itu sangat ketat begitu ya dengan regulasi. Jadi kita ada karena kita ya, termasuk memberikan ya atau menggunakan obat-obat yang sangat potensial mengalami kerusakan, mengalami potensi-potensi untuk bisa membuat pasien dalam keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saya Pak Marjuni itu kapan lewat expire,
biar TTK-nya mengatakan seperti itu, ya perlu ada ini ya dasar hukumnya ya, bahwa itu tidak boleh, itu sudah ada penurunan. Masalah nanti apakah timbul atau tidak, karena biasa begitu, tidak Ji, banyak Ji orang nganu itu mengkonsumsi lewat 1-2 bulan itu enggak apa-apa Ji ya. Itu tadi ada memang bukti dulu, tapi kita tidak pernah bisa bertanggungjawabkan apakah itu kalau tidak ada hasil ujinya. Ya, seandainya ada yang mau melakukan proses uji, ini lewat Mi Expire, kebetulan saya simpan baik, itu tersegel kayak gitu ya. Ya, kan biasanya ada beberapa yang di kaleng-kaleng itu kalau kita sudah buka isinya kan biasa seratusan atau bahkan ada yang 500-an, ribuan. Nah, itu potensial kalau sudah dibuka ya kontaminasi juga sangat tinggi. Tapi misalnya kalau dia tidak pernah bisa sama sekali terbuka dan sudah expired, itu tidak ada pertanggungjawaban pabrik gitu. Mungkin saja memang masih bagus, tapi mungkin ya, tapi kalau ada apa-apa tidak bisa komplain. Oke ya. Nah, tadi yang pertanyaan pertama ada ini masalah vaksinasi itu kita selalu, terutama di bagian promosi kesehatan atau pelaksana vaksin, pasti banyak di masyarakat yang namanya kontra vaksin ya. Nah, kita ini sendiri bahkan orang kesehatan tuh banyak yang kontra vaksin itu Pak Marjuni ya, banyak ya. Nah, apalagi kalau sudah timbul ya suatu KIPI ya, kerja dia ikutan pasca imunisasi. Nah, ini yang tadi yang sama dengan Ibu Nurmala, kita lihat ya bahwa KIPI itu bisa 2 faktor ya, bisa dari faktor pasiennya yang memang sangat hipersensitivitas ya terhadap misalnya vaksin ya, bisa tadi vaksinnya kayak gitu. Nah, tanggung jawab kita bersama kalau ada di sistem pengelolaan ya, tanggung jawab kita bersama bahwa ya itu yang harus kita apalagi namanya kelola baik-baik ya, kalau dari segi penyimpanan, cold chain-nya ketat dan sebagainya ya, untuk mempertanggungjawabkan itu ya. Nah, masalah vaksin yang menimbulkan misalnya ada bintik merah apa itu kan gejala alergi Pak ya. Nah, ini harus ada yang kompetensi ke arah situ, misalnya dokter yang bisa memastikan bahwa ya memang ini pasien kategori yang hipersensitivitas alergi atau hipersensitivitas terhadap benda asing, termasuk vaksin. Vaksin itu benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ada orang 1 biji obat saja Pak, jangankan yang vaksin yang kita lihat tadi memang kuman, obat saja ya, ada yang 1 kali orang minum bisa langsung termanifestasi yang namanya alergi ya. Nah, itu bisa kita kategorikan tidak bisa dikasih vaksin karena alergi. Jadi termasuk kelompok kontraindikasi vaksin. Itu tidak bisa dipaksakan Pak. Tapi ingat, perlu diedukasi bahwa ibu-ibu yang mempunyai anak dalam kategori kontraindikasi vaksin dan tidak divaksin, maka harus dihati-hati dijaga dari beberapa penyakit yang memang sudah bisa dicegah dengan vaksin. Ya, jadi misalnya kebetulan dia pakai misalnya kayak itu ya di BCG, udah bisa sekali dia BCG misalnya kayak gitu ya Pak ya. Ya, maka kita harus hati-hati dengan bahwa wanti-wanti bahwa karena tidak divaksin ini, hati-hati terhadap penyakit ini, prosesnya ini, cara penularannya seperti ini, itu konsekuensi kalau kena seperti ini, kayak gitu. Jadi ada memang golongan namanya kontraindikasi vaksin. Ya, jadi kalau memang menimbulkan suatu penyakit yang relatif sedikit berbahaya, ya itu kita bisa kategorikan dia kontraindikasi. Tapi kalau kita edukasi bahwa kemanfaatan dari vaksin untuk memberikan perlindungan ya terhadap atau kekebalan terhadap penyakit X, penyakit tertentu, dan akibat KIPI-nya itu bisa kita tanggulangi misalnya dengan memberikan misalnya antihistamin ya karena kita lihat alergi ya, atau kita misalnya berikan penurun demam kalau dia demam. Bahkan ada yang shock anafilaktik, itu adalah alergi tingkat tinggi Pak ya. Paling berbahaya itu shock anafilaktik, langsung tekanan darah tiba-tiba turun drastis dan bisa saja pasiennya pingsan kayak gitu ya. Itu pun masih bisa dikasih epinefrin. Penanganannya adalah untuk penanganan KIPI itu adalah disuntik cepat dengan epinefrin misalnya ya. Dan kalau kita lihat itu akan membaik ya, mungkin saja kita kasih pilihan bahwa sebenarnya KIPI-nya karena kebetulan sangat sensitif anaknya ya yang akseptor namanya yang penerima vaksinnya ya itu, tapi efek samping yang bisa ditanggulangi. Ada kami punya protap. Makanya semua yang melaksanakan vaksinasi sudah siap dengan protap mengatasi KIPI. Kemungkinan KIPI itu bisa terjadi pada semua orang. Ya, tapi karena ini adalah di-approve ya, artinya sudah mengantongi izin edar ya, maka sudah dipetakan aspek efektivitasnya jauh lebih tinggi daripada aspek keamanannya. Ya, jadi begitu barangkali ya Pak Marjuni. Jadi kalau tadi yang ini terkait ya kita punya program apakah
Misalnya ini kita sudah pilah-pilah, oh ini yang kontraindikasi tapi edukasi Ki. Kalau yang ini mungkin ada efek yang agak berlebihan kalau dia menerima vaksin, tapi setelah dilakukan proses ya penanggulangan KIPI dan itu jadinya recovery dengan tidak meninggalkan apa-apa, tapi kita prediksi bahwa dia sudah mempunyai kekebalan, ya dikasih pilihan, ya ibu tetap misalnya kayak gini. Tapi kalau masalah mengedukasi pasien untuk percaya terhadap vaksin, kita bisa, makanya setiap tenaga kesehatan harusnya melakukan semacam pendataan berapa persen sih. Oh, saya sudah misalnya kayak gini ya. Saya petugas vaksinasi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Orang-orang yang divaksin memang saya data terjaga dari penyakit ya. Memang bisa dicegah dengan vaksinasi. Itu kalau ada data, Pak, kita berbicara data, nggak ada orang baper. Ya, kalau kita hanya berbicara kayaknya perasaan tidak kayak gitu. Baper semua itu orang, Pak. Jadi makanya kita harus berbicara data. Data di tempat kita sendiri bisa sebagai bukti nyata, data secara nasional juga ada tersedia, data secara dunia juga bisa diakses. Jadi semua kalau kita berbicara tentang hal itu adalah epidemi base. Kalau kita berbicara tentang data, biasanya tingkat kepercayaan seseorang itu meningkat. Begitu barangkali Pak Marjuni, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Barangkali sudah kita lanjutkan. Apakah jadi kuliah besok, Pak, sebagai kuliah kuliah final? Jadi tadi kelas B. Sepertinya besok Ibu tidak bisa karena akan masuk itu mata kuliah etika. Ya, Terus apa-apa. dosennya itu dosen baru yang masuk, Bu, untuk perkenalan terlebih dahulu. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi kita recast lagi waktu untuk pertemuan ke-7. Kelas A dengan kelas B tetap kuliah besok ya untuk pertemuan terakhir. Tidak apa-apa, saya mungkin nanti akan share memang untuk tugasnya Bapak Ibu semua karena saya tidak melakukan proses evaluasi, tapi saya meminta pendapat saja dari Bapak Ibu semua. Ada beberapa yang merupakan tadi tujuan pembelajaran. Saya ingin kayak pendapat-pendapatnya tentang kaitannya. Banyak yang kita bicarakan ini hari, hasil diskusi dan sebagainya. Apa kira-kira pendapat Bapak Ibu ya, supaya bisa kita melihat bahwa Bapak Ibu semua setelah melalui proses perkuliahan tatap muka 7 kali pertemuan, kita sudah bisa melihat permasalahan dengan lebih komprehensif, bisa memberikan solusi terbaik. Nah, itu nanti ada tingkatannya ya. Jadi ya silakan. Tadi Ya. Bu, terkait dengan tugas yang nanti akan diberikan, apakah pure memang pendapat kami mahasiswa sendiri, ataukah kami harus ada ibaratnya ada apa namanya, Referensi. ada bahan untuk referensi Ibu. Iya. Kalau saya sih lebih suka pendapat Bapak Ibu semua, tapi itu pendapatnya ada dasarnya. Ya, jadi kan kita sudah kuliah Bapak Ibu semua. Jadi misalnya kayak tadi, bagaimana kalau misalnya ada vaksin palsu kayak gitu. Bagaimana vaksin palsu ini setelah besok pertemuan ke-7 tentang vaksin palsu ya. Nanti kita lihat di situ ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang bisa kita tinjau kayak gitu. Jadi saya mau melihat Bapak Ibu itu bisa enggak melihat permasalahan dari beberapa segi kayak gitu. Kira-kira kalau disuruh berpendapat, apa solusinya? Nah, solusinya karena saya mau melihat apakah Bapak Ibu semua sudah menangkap ya betul-betul materi yang kita sajikan dalam 7 kali pertemuan itu ya. Jadi kalau ada yang mau menambahkan dengan ini saya ambil dari buku ini ya, penguatannya ya silahkan. Tapi pendapat Bapak Ibu yang saya inginkan ya. Jadi bukan 1-2 pertanyaan, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan. Tapi semua pertanyaan inti yang meminta pendapat ya, meminta pendapat. Ibu. Nanti seru-seruan sih saja Bu Nurmala ya, tidak usah terlalu kayak bagaimana ini dan sebagainya ya. Saya betul-betul mengapresiasi Bapak Ibu semua bahwa di tengah Bapak Ibu semua sudah lama berkecimpung di dunia kerja, semangat untuk menambah ilmu itu tetap tinggi ya. Saya berikan apresiasi ya. Mama Ibu baru mau pisah sekolah. Ya, tapi semangat Ibu Nurmala. Saya sekolah S3 juga sudah umur berapa kayak gitu ya. Jadi umur saya 52 tahun Ibu ya. Ibu Nurmala umur berapa? Sudah 48 Ibu. Iya, jadi saya waktu kuliah S3 itu umur 40 berapa gitu yang ya. ditemani kuliah Bu, anak-anak semua ini. Tidak apa-apa. Ya banyak juga yang kemarin itu, waduh Bu, saya sudah segini kayak gitu ya, tidak apa-apa ya. Saya malahan Bu, waktu kemarin S3 ada yang hampir 70-an kayak itu ya. Pokoknya dia sudah 2 tahun lagi pensiun gitu ya.
Itu kuliahnya Tapi berat. selalu semangat Bu karena ketua tingkatnya semangat Udah. 45 ketua tingkatnya itu. Masih Nah, single tahu. oh, tawa dicarikan Bu ya. Ya di sini-sini harusnya jadi macomblang banyak ya. Pak Marjuni Dia saran mami itu Bu memilih. saran Pak Marjuni ya. Jadi kalau mau mencari menikah ini terlepas dari faktor sunnatullah takdir ya. Carilah yang kekerabatannya agak jauh. Kalau bisa blaster yang itu ya pasti hasil produknya itu bagus ya.